Selamat datang lagi di sesi bedah sumber kita. Kali ini kita langsung loncat ke bab 2 dari buku I Will Teach You to Be Rich. Fokusnya seru nih. Iya, ini tentang gimana caranya lebih pintar dari bank. Soal buka rekening, bunga tinggi tanpa ribet, sama negosiasi biaya. Betul, jadi tujuannya biar kita semua paham ya, gimana sih bank itu mainnya, kenapa rekening kita sekarang mungkin kurang oke. Dan yang penting, gimana caranya dapat penawaran lebih bagus, hemat uang dari biaya-biaya yang suka nggak kelihatan itu loh. Pernah kesel nggak sih sama biaya bank atau bunga tabungan yang kayaknya aduh kecil banget? Nah, bab ini kasih solusi praktis. Kita bedah bareng ya. Oke, siap. Mulai dari mana nih? Mungkin dari dasarnya dulu kali ya. Gimana sih bank itu dapat duit dari kita? Oke, cara utamanya tuh mereka pinjemin lagi uang yang Anda simpan ke orang lain. Tapi bunganya lebih tinggi. Namanya arbitrase, gitu. Oke. Jadi mereka ambil untung dari selisih bunga pinjaman sama bunga yang dikasih ke kita ya? Persis. Tapi, jangan salah, ada sumber untung gede lainnya buat mereka. Apa tuh? Biaya, macam-macam biaya. Terutama ini nih, biaya overdraft atau cerukan. Kalau kita teledor dikit aja, wah bisa kena puluhan dolar. Di buku ini ada cerita teman penulisnya rugi $400 gara-gara overdraft kan? Iya, itu gede banget loh. Kadang biaya kayak gini malah lebih ngefek ke kantong kita daripada cuma mikirin beda bunga antar bank yang mungkin cuma 0, sekian persen. Bener juga ya. Nggak kepikiran kalau biaya bisa segitu signifikannya. Nah, terus buku ini kan bandingin bank online sama bank fisik ya? Iya, ini poin penting. Bank online itu, contohnya dulu ada ING Direct gitu, keunggulannya jelas banget. Apa aja tuh? Pertama, bunga simpanannya jauh lebih tinggi. Bisa 6-10 kali lipat dibanding bank biasa. Wah, serius? Kok bisa beda jauh gitu? Simpel aja sih alasannya. Mereka kan nggak punya banyak kantor cabang fisik ya. Jadi biaya operasional mereka itu rendah banget. Oh, masuk akal. Jadi penghematan biaya itu mereka terusin ke nasabah dalam bentuk bunga tinggi? Betul. Sama biaya layanan yang minim banget, kadang malah gratis sama sekali. Dan soal aman atau enggak, ya sama aja amannya. Kan dijamin juga sama lembaga penjamin simpanan pemerintah sampai batas tertentu. Oke, jadi jelas ya kenapa bank online menarik. Terus gimana milih rekening yang pas? Ada rekening giro, ada tabungan. Nah, untuk rekening giro atau checking account, anggap aja ini kayak inbox uang Anda. Yang penting dicari itu, 1, nggak ada biaya bulanan. 2, nggak ada saldo minimum. Kalau ada bunga sedikit itu bonus aja ya berarti? Ya, bonus. Yang utama bebas biaya itu. Nah, kalau rekening tabungan atau savings, ini idealnya ditaruh di bank online yang bunganya tinggi tadi. Kenapa harus dipisah gitu? Biar nggak gampang kepake buat jajan atau pengeluaran harian. Jadi, secara mental dan fisik, uang tabungan itu terpisah. Kriterianya sama, bebas biaya, tanpa saldo minimum, bunga bagus, aksesnya gampang lewat web atau app, plus CS-nya responsif. Oke, tapi di buku juga diingetin jangan jadi pemburu bunga ya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, jangan dikit-dikit pindah bank cuma gara-gara ada yang nawarin bunga lebih tinggi 0,1% gitu. Repot kan? Mending cari yang layanannya stabil, bagus, dan bebas biaya buat jangka panjang. Sip, sip. Nah, bagian serunya nih, negosiasi. Katanya kita bisa nego biaya sama bank? Bisa banget. Ini bagian yang paling saya suka dari bab ini. Kuncinya itu berani ngomong langsung, telepon atau datang ke cabang. Contohnya gimana? Misal mau hapus biaya tahunan kartu kredit atau rekening gitu. Ya, coba aja bilang, halo, saya mau cek rekening saya, ini ada biayanya nggak ya? Oh, ada biaya tahunan X rupiah. Saya sebenarnya cari yang gratis nih. Ada pilihan lain nggak ya? Saya kan udah jadi nasabah sekian tahun, gitu. Oh, jadi pakai kartu nasabah setia gitu ya. Haha. Iya, lumayan ngefek biasanya loh. Terus kalau kena biaya overdraft atau telat bayar, sama juga. Gimana skripnya? Mirip, saya lihat ada biaya overdraft Y rupiah nih. Waduh, padahal saya udah lama jadi nasabah setia, biasanya selalu bayar tepat waktu. Bisa dibantu hapuskan nggak ya biaya ini? Sayang banget kalau harus pindah bank cuma karena ini. Terus kalau dijawab gak bisa? Jangan langsung nyerah. Minta bicara sama supervisornya kalau perlu. Penulis buku ini cerita dia berhasil hapus biaya $20 sama 27 lebih pakai cara gitu. Gigih aja. Keren juga ya. Bahkan biaya ATM di luar jaringan juga bisa dinego. Bisa. Apalagi kalau Anda sering keluar kota atau bank Anda ATM-nya nggak banyak.
Teman penulisnya hemat $250 setahun cuma gara-gara satu telepon minta biaya itu dihapus. Ingat, bank juga nggak mau kehilangan nasabah bagus. Oke, jadi banyak yang bisa dicoba ya. Kalau dirangkum, langkah praktisnya apa aja nih dari bab ini? Pertama, cek rekening giro Anda sekarang juga. Udah bebas biaya sama tanpa saldo minimum belum? Kalau belum, telepon banknya, coba nego. Oke, itu yang pertama. Terus? Kedua, buka rekening tabungan di bank online yang bunganya tinggi. Langsung pindahin dana tabungan ke sana. Pisahkan secara fisik dan mental. Sip. Ada lagi? Ketiga, ini opsional sih, tapi bisa pertimbangkan juga buka rekening giro online kalau mau bunga sedikit lebih lumayan dan biaya lebih minim lagi. Oke, jelas banget langkahnya. Jadi, intinya gini, jangan pasrah aja sama kondisi rekening bank Anda sekarang. Ada pilihan yang lebih oke kok, apalagi dengan bank online. Dan yang paling penting, Anda itu punya power buat nego biaya. Betul. Dengan ngelakuin ini, kita nggak cuma hemat duit dari biaya nggak perlu, tapi juga bikin uang kita kerja lebih keras lewat bunga yang lebih tinggi. Ini langkah dasar banget buat bangun kekayaan, kan? Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan deh. Kalau biaya bank aja yang kesannya kaku dan nggak bisa diubah itu ternyata bisa dinego, kira-kira bagian mana lagi dari keuangan Anda yang bisa dioptimalkan? Menarik pertanyaannya. Cukup dengan modal berani nanya dan riset dikit aja. Mungkin tagihan asuransi, tagihan telepon, langganan ini itu. Wah, banyak kayaknya ya. Selamat mencoba. Pertanyaan bagus untuk dipikirkan lebih lanjut. Oke, terima kasih untuk diskusinya.